Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarbando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam posisi ini akan menjadi mentor daripada Ibu Mariana Ginting selaku Deputi 1 di Perpustakaan Nasional yang sedang mengikuti diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 1 di Lembaga Administrasi Negara. Tentu saja setiap peserta diklat BIM 1 diwajibkan untuk menyusun program yang menjadi kebijakan nasional, dan sesuai dengan hasil konsultasi Ibu Mariana Ginting kepada saya dan juga Ibu Sestama, kita menyetujui judul yang akan diangkat adalah Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat melalui penyediaan metadata koleksi menuju Perpustakaan Nasional kelas dunia. Dalam konteks ini, poin yang paling penting mau diangkat adalah bagaimana menyiapkan metadata untuk memastikan mesin pencari Perpustakaan Nasional setara dengan Google. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional semaksimal mungkin dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, terjangkau, bukan hanya yang berada di sekitar Perpustakaan Nasional, tapi di seluruh wilayah Nusantara dengan aplikasi yang kita punya. Dan yang ketiga, nantinya memang harus sampai kepada bagaimana membangun peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia, yang ini harus diberikan definisi dan akan tertuang dalam materi ini tentang definisi literasi, yaitu kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan sampai kepada kemampuan memproduksi barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai untuk memenangkan persaingan global. Selama ini persoalan literasi kadang hanya dipahami sebagai kemampuan baca tulis dan juga bagian daripada pembangunan karakter. Ini yang paling fundamental, harus dijelaskan bahwa pada posisi itu hanyalah pada posisi dasar saja. Ada 4 tingkatan literasi berikutnya yang harus dibangun untuk memastikan Indonesia akan sampai kepada negara produsen. Selain kemampuan baca tulis hitung dan pembangunan karakter pada literasi tingkat pertama, literasi yang kedua adalah kemampuan aksesibilitas untuk mendapatkan sumber-sumber informasi ilmu pengetahuan terpercaya, terkini, terlengkap, terbaru dari semua media yang ada, sehingga ruang lingkup pemahaman anak Indonesia terhadap potensi sumber daya alam Indonesia itu lebih komprehensif. Yang ketiga, kemampuan memahami makna yang tersirat dan yang tersurat, dan ini yang menjadi persoalan paling mendasar Indonesia dengan PISA yang merupakan bagian dari OECD. Dan yang keempat adalah kemampuan inovasi dan kreativitas. Misalnya kita punya handphone saat ini sudah sangat canggih, tapi begitu masuk ke air seketika tidak bisa dipakai. Karena itu ditantang atau dituntut kemampuan kita, terutama sivitas akademi, untuk menciptakan mobile phone yang water resistant. Terakhir adalah inovasi untuk menciptakan temuan-temuan baru, produksi-produksi baru, karena dunia betul-betul bersaing dalam kemampuan untuk menciptakan produk high-tech. Saat ini bukan per 6 bulan, bukan per 3 bulan, bahkan setiap bulan. Dan ini betul-betul kita tidak bisa stagnan dengan cara pembelajaran lama. Karena itu Perpustakaan Nasional sangat mendukung program yang digagas Ibu Mariana Ginting, dan selaku Kepala Perpustakaan Nasional saya pastikan program ini akan didukung dengan kebijakan anggaran yang bahkan sudah bisa dimulai pembahasannya pada saat ini, karena kita sedang membahas anggaran tahun 2024. Pada tanggal 31 Mei nanti kita akan rapat pertama untuk merumuskan tentang pembicaraan awal
program 2024, dan salah satu yang akan dibahas adalah strategi peningkatan literasi masyarakat melalui penyediaan metadata koleksi menuju perpustakaan nasional kelas dunia. Nah, yang kedua tentu saja menjadi tanggung jawab Ibu Mariana Ginting selaku deputi di sana untuk menggolkan program ini dengan jajarannya, karena di bawah jajaran Ibu Mariana Ginting ada 4 eselon 2 atau pimpinan tinggi Pratama yang akan membagi unit selain unit mandiri, pusat data dan informasi, kemudian juga pusat diklat dan juga pusat pustakawan. Saya berharap dalam konteks ini program ini akan menjadi satu program baru yang strategis di lingkungan perpustakaan nasional. Juga saya harapkan Ibu Mariana Ginting betul-betul menguasai ruang lingkup kegiatan ini sehingga mudah menjabarkan program dan kegiatannya, sehingga penganggaran untuk ini nanti bisa tepat sasaran, efektif, efisien. Sebab kalau dia tidak memahami ruang lingkupnya, dia akan susah merumuskan program kegiatannya. Dan kalau program kegiatan tidak jelas, maka penganggaran dia bisa menjadi tidak efisien. Nah, saya sendiri akan mengawal program ini sampai selesai dipertanggungjawabkan di hadapan para penguji di Lembaga Administrasi Negara, dan segera kita sama-sama rumuskan dengan Biro Perencanaan dan sesama untuk diajukan dalam pembahasan pada bulan Juni-Juli untuk memastikan dia akan masuk dalam DIPA 2024 yang akan datang. Kami atas nama pribadi dan kedinasan dan atas nama Perpustakaan Nasional, kami mengaturkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Lembaga Administrasi Negara, pada Widya Suara, terutama penguji Ibu Mariana Ginting untuk program Diklat Kepemimpinan satu ini, atas segala bimbingannya untuk memastikan bahwa pimpinan tinggi media dan Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional adalah orang-orang yang kredibel karena telah melalui Diklat Kepemimpinan tingkat nasional yang sangat kredibel di Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.